أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان به ولنا إلى عظيم شريعته وأسعدنا باتباع أفضل رسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية وملكه وصفاته وأسمائه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم علي بن المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا سيدي يا أبتي يا رسول الله اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا وبالقرآن حكما وإماما بالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة والسلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjidul Huda serta unsur hadirin wal hadirat jemaah Masjidul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, tak ada kurang satu apapun, alhamdulillah. Pada malam ke-23 masuk kita di subuh harinya, pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kekuatan kepada kita bersama untuk menghadirkan diri kita di kegiatan-kegiatan kita selama bulan suci Ramadan, secara khusus mendengarkan kajian ba'da subuh sampai nanti mengerjakan 2 rakaat salat sunnah syuruh. Berselawat kepada Rasulullah, mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi ya abadi ya Rasulullah. Baik, bermati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita terkait dengan amal. Persiapan amal sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bermata Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh syariat kita untuk zikrul maut, untuk memperbanyak mengingat kematian. Kenapa? Karena sudah menjadi sunnatullah. Orang yang hidup itu pasti akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'mar, umur ummati, kata Rasulullah SAW. Umur daripada umatku itu ma baina 60 ila 70. Umur umat Rasulullah SAW itu dari usia 60 sampai 70 tahun. Itulah estimasi umurnya. Yang dapat lebih itu hanya bisa dihitunglah berapa jumlahnya. Estimasi umur itu 60 sampai 70 tahun. Maka kalau sudah sampai di usia-usia itu, kita harus mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Zat yang Maha Mulia di atas segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Tak usah lagi dilalaikan oleh dunia. Jangan lagi fokus pada urusan-urusan dunia. Fokuslah untuk mengamankan amal kita, bersiap-siap bertemu dengan Allah dengan perjalanan yang cukup panjang. Banyak ciri-ciri yang Allah kirimkan kepada kita bersama, hanya saja kita tak sadar. Tak sadar bahwa usia kita itu sudah diambang batas yang sudah ditentukan dalam hadis Nabi SAW yang mulia tersebut. Mulai dari tubuh yang mulai melemah. Dulu begadang malam sampai pagi tak tidur masih kuat. Sekarang asal begadang pagi, paginya itu tak ada lah kisah lagi. Banyak masalah yang muncul. Dulu apa yang terhidang dengan piring-piringnya habis. Kalau sekarang ditengok-tengok mana yang cocok dengan tubuh kita yang tidak berdampak negatif terhadap kesehatan kita. Kemudian sudah mulai pelupa dan pikun. Lupa kalau dia pernah bawa sendal ke masjid. Pulangnya kaki ayam. Dan yang paling mengerikan adalah dia memang benar-benar lupa.
Bahkan dia lupa atas namanya sendiri. Apatah lagi istrinya, dia lupa juga. Dengan nama dia aja dia lupa. Bahkan kadang-kadang dia bertanya dengan hal yang serupa yang pernah dia tanyakan. Dikirim oleh Allah SWT uban. Nah, tengoklah rambut masing-masing. Kalau sudah ada uban di kepala kita, itu adalah ciri yang Allah berikan untuk kita. Ustaz, ada yang masih muda, beruban juga dia. Karena pakai pomade-nya berganti-ganti. Minyak rambutnya itu dibantainya semua. Belum selesai satu dibeli yang baru lagi. Hingga tak kuat rambutnya itu. Pirang putih rambutnya. Orang-orang dulu jarang dapat uban di usia-usia yang belum tua lagi. Kenapa? Karena tak ada. Yang dipakai itu biasanya minyak kemiri, kan apa? Minyak kemiri dipasangnya ke rambutnya. Itu aja dipakainya terus. Kalau sekarang kan berbagai macam minyak dipakainya, apa tak rambut tersebut cepat ubannya. Berikut Allah Subhanahu wa taala, nah ukurannya kalau sudah masuk di antara ma baina 60 ila 70 sanah tersebut, maka fokuslah untuk menyelamatkan diri kita. Kurangilah urusan-urusan dunia, kecintaan atau melekat pada urusan dunia. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam dua bentuk atau dalam dua kondisinya. Ada orang meninggal dalam kondisi dia beriman kepada Allah, ada orang meninggal dunia dalam kondisi kafir. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Berbeda antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ulaika ashabun nar. Orang yang termasuk dalam ashab neraka jahanam, itu nanti cara untuk mencabut nyawanya itu berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah. Ashabul jannati humul faizun. Orang beriman kepada Allah, dia akan banyak sekali mendapatkan keuntungan. Yang paling kita tunggu-tunggu dari akan meninggalnya seorang mukmin atau mukminah adalah kemampuannya dia berpisah dengan jasadnya, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Karena kalimat inilah kalimat penutup yang paling baik, yang kemudian dia mendapat status husnul khatimah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dalam kondisi sakrat dan dia berstatus sebagai seorang mukmin mukminah yang baik, maka malaikat akan datang kepadanya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tidak mengerikan dan tidak menakutkan. Kemudian disampaikan kepada kita, kepada ruh tersebut, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kita sebagai orang yang beriman ketika menengok malaikat, rombongan malaikat tersebut yang datang kepada kita dalam bentuk yang sebaik-baik rupanya, kita sudah paham betul bahwa insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Perjalanan kita berikutnya adalah perjalanan yang sangat didamba-dambakan setiap mukmin mukminah. Ketika akan dicabut nyawanya, maka disebutkan, walaupun masalah ruh ini sedikit sekali Allah memberikan ilmu kepada kita. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Tidak akan diberikan kecuali hanya sedikit saja kepada kita bersama. Maka ketika akan dicabut nyawa tersebut, orang beriman itu akan menyaksikan, akan menengok ruhnya yang keluar tersebut. Dia akan menatap ruhnya yang keluar tersebut. Maka tidak jarang orang mukmin mukminah itu ketika meninggal matanya terbuka.
Tidak terbelalak ya, terbuka ke atas, menengok ruhnya itu yang keluar. Dicabut dari ubun-ubun. Maka orang ketika sudah ditarik perlahan sampai di ghorghor, dia tak bisa lagi bercakap-cakap. Tak bisa lagi berbicara, termasuk dengan orang yang terdekatnya. Sesak nafasnya. Lidahnya menjadi kaku. Maka kita disunahkan membisikkan atau mentalqinkan orang yang akan meninggal dunia tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Dibisikkan dekat telinganya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Bisikkan dekat telinganya la ilaha illallah. Maka inilah kemudian dalil dijadikan talqin mayit. Di dalam mazhab Imam Syafi'i dan Syafi'iyah itu ketika sudah dikebumikan, sudah dikuburkan, nanti ada lagi talqinnya, Pak. Mana dalilnya Ustaz? Inilah dalilnya. Laqinu mautakum la ilallah. Mautakum di situ maksudnya adalah dua. Yang pertama, ajarkanlah orang yang akan meninggal dunia, belum lagi berpisah antara ruh dan jasadnya, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Atau makna yang kedua, ajarkanlah orang yang sudah mati, yang kemudian kita sebut dengan talqin. Jadi kalau ada orang mengatakan tak perlulah talqin, tak jadi masalah, tak perlu talqin, itu pemahaman dia. Kita yang mau berbuat jangan disalah-salahkan. Dia dengan pemahaman dia tak mau talqin mayit, silakan monggo saja. Tapi kita yang mengamalkan talqin mayit juga ada dalilnya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, ketika sulit ruh tersebut keluar dari jasadnya dan dia sebagai seorang muslimah, maka diajarkan kepada kita bersama untuk membantunya. Ditunggu tapi sudah masuk rumah sakit. Dilihat monitornya masih ada tanda-tanda kehidupannya, tapi udah tak bisa ngomong lagi. Tak bisa lagi bergerak. Tak bisa ngomong lagi, tapi masih ada nafasnya turun naik. Dan itu juga terdetek di monitornya itu. Grafiknya belum lurus lagi, masih ada grafik turun naiknya. Kalau sedemikian itu apa firman Allah Subhanahu wa taala, maka bacakan surah Yasin untuk mempermudah urusannya. Iqra'u 'ala mautikum Yasin. Bacalah orang yang akan meninggal dunia tersebut surah Yasin. Niatkan untuk dimudahkan urusan si fulan atau si fulana. Kemudian bacakan Yasin. Ustaz, tak mempan juga Ustaz. Diulangi lagi. Sembari nanti ada yang membisikkan dekat telinganya dengan kalimat talqin. Kemudian yang lain juga fokus untuk membaca surah Yasin. Kadang-kadang memang butuh waktu yang lama, Pak. Ketika saya membimbing orang yang sakratul maut, yang akan meninggal dunia tersebut, memang di monitornya ada, Pak, grafik itu. Dia udah tidak bisa ngomong lagi, lurus, kaku tubuhnya. Tapi nafasnya masih ada, turun naiknya. Ketika kita datang ke situ, kita tanyakan, minta persetujuan dari kepada keluarganya, pada istrinya, anaknya. Bagaimana kalau kita yasinkan saja? Karena merujuk kepada hadis Nabi SAW, sulit untuk keluar ruh daripada jasad seorang muslimah, maka bisa dipermudah, dibantu dengan membaca surah Yasin. Minta izin, kemudian kita bacakan Yasin. Seingat saya pukul 17.00. Kemudian Yasin itu kemungkinan sekitar 17.30. Kita bacakan Yasin, azan maghrib, jeda sebentar. Ternyata setelah kita Yasin, azan maghrib, kita sholat. Nah, menjelang sholat itulah kemudian Allah izinkan si fulan, Allah izinkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang doyan Yasin sore hari itu bagus sebenarnya. Latihan untuk kalau ada nanti galat tertentu yang terjadi pada saudara kita, tetangga kita, atau kepada keluarga kita
yang dirasa sulit sekali, kita kasihan melihatnya. Dan kita semua sudah mengikhlaskan dia, ya sudah, kita bacakan surah Yasin untuk kemudahan perjalanan ruhnya keluar. Maka boleh. Di samping nanti sebagian yang ada juga membacakan talqin. Jangan sibuk foto-foto aja. Ini kadang-kadang anaknya itu sibuk foto-foto untuk momen terakhir, Ustaz. Bukan masalah itunya. Fokuslah untuk mempermudah urusan si bapak atau si ibu ini yang akan bertemu dengan Allah itu. Fokus ke situ dulu, nantilah foto selfie-nya, nanti belakangan saja. Jangan sibuk menangis saja. Karena tangisan kamu itu tidak dibutuhkan waktu itu. Yang dibutuhkan adalah doa, talqin dan bacaan surah Yasin. Ini sibuk menangis saja kerjanya. Pun ketika dikode-kode, dibicarakan, disampaikan kepada orang yang akan meninggal dunia tersebut juga tidak ada responnya. Maka ikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu talqinkan. Kalau lumayan berat lagi, bacakan surah Yasin terhadap jenazah tersebut, calon jenazah tersebut. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ketika jasad tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, matanya terbelalak, terbuka ke atas. Secara medis dipastikan dia meninggal dunia. Maka kewajiban kita berikutnya adalah untuk menutup matanya. Tak usah takut. Ini takut pula dia. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ada juga, mulutnya yang terbuka. Ya, biasanya kalau di rumah sakit diikat dengan kain. Biasanya ada kain khusus atau kain kafan yang diikatkan supaya mulutnya tertutup. Dan kadang-kadang banyak kejadian-kejadian yang memang di luar nalar manusia. Apatah lagi maaf cerita kalau sudah meninggal itu di usia yang uzur. Apatah lagi dia meninggal dunia dalam kondisi sakit tertentu. Nah, maka orang yang mendampinginya atau nanti melaksanakan pemulasaran jenazahnya itu tolong dijaga-jaga lisannya. Pun kalau mual jangan di situ muntahnya. Jaga aib si mayit. Jangan ceritakan ke sana kemari, termasuk jangan ceritakan kepada orang rumah. Kalau yang memandikan itu adalah ibu, jangan ceritakan ke suami ibu. Nanti bisa jadi suami ibu ceritalah ke kawannya. Termasuk suami yang memandikan jenazah tersebut, yang terdapat ada aib tertentu pada jenazah tersebut. Jangan ceritakan ke istrinya. Nanti istrinya ada status. Dan ditanyakan, ternyata rumahnya itu tak jauh dari rumah dia. Muncullah fitnah terhadap jenazah tersebut. Tahan lisan kita. Jaga lisan kita. Termasuk orang yang meninggal dunia, kadang-kadang bentuknya agak berubah. Kalau dia orang yang mukminah yang salih dan soleha, insya Allah nanti akan terpancar dari wajahnya senyum yang indah, semerbak wanginya. Tapi ketika dia meninggal dalam kondisi yang tidak baik, meninggal dunia, berkelahi, pakai pisau, terburai isi perutnya, kecelakaan. Nah ini kan kalau tak ditahan-tahan lisan kita akan mendatangkan fitnah bagi si jenazah dan keluarga korban. Nah ketika keluar ruh ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ruh ini akan dibawa oleh malaikat. Dari langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah perintahkan. Apa perintah Allah? Tulis nama si fulan pada kitab Illiyin. Illiyin, kitab catatan amal yang baik bagi seorang muslimah, mukminah. Nah, ketika sudah dicatat itu, kemudian barulah ruh tersebut dikembalikan. Maka orang yang meninggal dunia kemudian setelah dikebumikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ruhnya dikembalikan. Ketika ruhnya dikembalikan, maka jasad yang semula hanya bangkai biasa saja, dia akan hidup lagi.
Maka disebutkan dalam Quranul Karim itu, walau tara idzal mujrimuna nakisu rusul 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan muqinun. Karena dia hidup, dia saksikan, dia menengok. Benar apa yang Allah sampaikan, ada azab kubur, ada fitnah kubur, ada nikmat kuburnya. Benar adanya semua itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Farji'na na'mal salihan inna muqinun." Dia minta dikembalikan lagi ke atas dunia dan dia yakin betul terhadap apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa beramal lagi di atas dunia. Hidup Ustaz, hidup. Maka orang yang disiksa di alam kubur tersebut atau alam barzakh tersebut memang benar fisiknya. Memang benar fisiknya, dipukul pakai gerda besi masuk 7 lapis bumi. Kemudian dibangkitkan utuh lagi, dipukul lagi, hancur lagi, dibangkit lagi, pukul lagi. Itu bersamaan dengan fisiknya karena Allah kembalikan ruh tersebut pada jasadnya. Macam mana Ustaz kalau orang tersebut meninggalnya tak ada kuburnya? Ya kan? Kalau kubur kan mudah Ustaz. Kalau yang mati kecelakaan misalnya, tenggelam, hilang jasadnya, kuburnya tidak ada. Macam mana Allah mengembalikan? Nah, mudah saja. Kalau Allah bisa mengganti siang jadi malam, malam jadi siang, maka mudah sekali bagi Allah untuk mengembalikan ruh tersebut kepada jasad. Orang meninggal dunia kecelakaan pesawat terbang, hilang, tak ditemukan sama sekali. Berarti tak ada azab kuburnya Ustaz. Ada azab kuburnya. Hanya Allah yang maha tahu di atas segalanya terkait dengan hal itu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tersebut masuk ke alam kubur tersebut dan dia sudah dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditengokkan seluruh amal dia di atas dunia ini. Maka di Quran disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti dia akan menengok amal dia di atas dunia ini. Baik yang dibuat, baik pula dapatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang dibuat, sebesar apapun yang dibuat, akan tampak oleh dia, akan terlihat olehnya. Maka disitulah baru dia sadar, sesadar-sadarnya, bahwasanya susah, jerih, payah dia beramal di atas dunia ini, mendatangkan kebaikan ke atasnya. Sebaliknya, ketika dia ingkar kepada Allah, dia kafir kepada Allah SWT, di situ juga akan ditengok semua apa yang Allah telah janjikan kepada. Apa yang telah disampaikan oleh lisan mulia baginda Rasulullah SAW. Ketika orang-orang sudah pergi meninggalkan kuburan tersebut, maka akan ditanyakan beberapa pertanyaan yang kemudian ini masuk dalam talqin itu. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka wa man ikhwanuka. Itu semua nanti masuk dalam talqin tersebut yang dibacakan di atas kubur untuk orang yang berada di bawah kubur. Dan pertanyaan-pertanyaan ini taklah bisa dihafal-hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Tak bisa dihafal-hafal. Orang akan segala sesuatu yang dalam bentuk tubuh kita ini, tubuh kita ini akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal kita lah yang akan membimbing hal tersebut. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang kafir meninggal dunianya kebalikan dari seorang muslim-muslimah yang baik. Ketika dia akan meninggal dunia, akan datang malaikat yang bentuk wajahnya hitam, menakutkan, mengerikan. Makanya ada orang yang akan meninggal dunia itu takut, setakut-takutnya. Karena dia menengok rombongan malaikat yang turun tersebut, bentuknya mengerikan. Kemudian cara mencabut nyawanya dipukul, Pak.
yang sakitnya itu mengerikan. Yang kalau Rasulullah SAW juga merasakan sakit tersebut. Yang kemudian kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga merasakan. Salasami'ah darbatin bis-saif, seperti dipukul 300 pedang panjang, sakit sakaratul maut itu. Bahkan Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan seperti besi yang dibakar, kemudian memerah, diletakkan pada kasut, diletakkan pada lap kaki yang lembut, kemudian ditarik, melilitlah pada besi yang panas tersebut. Begitulah sakitnya sakaratul maut tersebut. Meskipun ada yang ringan, tapi tetap juga merasakan sakitnya. Kalau Nabi Muhammad SAW saja merasakan sakitnya, apatah lagi kita yang banyak dosa dan amalnya kurang tersebut. Baik, bermata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sudah dikeluarkan ruh dari jasadnya sesuai dengan amalnya masing-masing, maka terlihat raut wajahnya yang tak bahagia. Kalau dia level orang-orang yang sangat tidak takut kepada Allah, maka muncullah bau busuk dari tubuh tersebut. Kemudian dia tidak akan dijamu oleh Allah. Langit pertama menolaknya, apalagi langit yang ke-7. Disampaikan kepada malaikat, catat nama si fulan itu di dalam kitab sijil. Nah, kalau demikian ya sudah. Habis sudah. Kemudian rohnya itu gentayangan, Pak. Tak tahu mau kemana perginya. Sampai nanti prosesi memandikan jenazah, mengafani, menyolatkan, kemudian dikuburkan, baru dikembalikan. Maaf. Ketika dikembalikan, ya sudah. Disitulah dia akan merasakan betapa perihnya azab kubur tersebut. Berapa lama tuh Ustaz? Sampai hari kiamat tiba. Dan itu bukan siksaan yang sebenarnya. Siksaan yang sebenarnya kapan terjadi? Selesainya hari perhitungan. Yaumul Ba'as, ketika orang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan dan menuju ke padang mahsyar sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang membawa perutnya yang cukup besar sekali. Ada yang bentuk wajahnya itu menyerupai hewan tertentu. Ada orang yang dibangkitkan dari alam kubur tersebut sempoyongan berjalan seperti orang gila, sesuai dengan amal masing-masing menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar tersebut dia akan menunggu hari yaumul hisabnya, hari perhitungannya, kemudian yaumul mizan, hari pertimbangan. Ditimbanglah amal-amal kita itu. Orang yang beramal soleh, nah ini dia yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam yubashshirul mu'minin." Kabarkanlah kepada orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Untuk mereka itu nanti ada surga yang Allah berikan kepada mereka. Nah, di hari itu karena dia sudah dapat gambarannya mulai dari nikmat kubur, mulai ketika akan dicabut nyawanya, terlihat oleh dia mendapatkan kenikmatan barzakh tersebut. Kemudian perjalanan berikutnya dia sudah dapat gambarannya, bahwasanya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang akan meninggal dunia kemudian didatangi bentuk wajah malaikat tersebut dalam bentuk yang menyeramkan, maka dia akan diketahui olehnya perjalanan berikutnya akan menyulitkan bagi dia dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita ini masuk surga bukan karena amal kita. Kita ini masuk surga disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah ini yang kita cari. Bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat Allah, Ustaz? Inilah caranya. Amal apa saja, sekecil apa saja yang kita lakukan di atas dunia ini, bisa jadi amal tersebut mendatangkan rahmat Allah. Ketika Allah rahmati amal tersebut,
maka itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengandalkan amal kita saja, payah tak masuk hitungnya. Alfasanatin mimma ta'udun. Di akhirat itu 1000 hari di dunia, kemudian 1 hari di sana. Umur kita 63 tahun, baru bertobat usia 30 tahun. 30 tahun dia atau 33 tahun dia baru bertobat kepada Allah. Itu pun sholatnya masih bolong-bolong. Baca Qur'annya masih malas-malas. Apakah amal di usia 33 tahun tersebut mau kita andalkan? Kemudian untuk mendapatkan surga selama-lamanya. Maka tak masuk hitung-hitungnya. Orang akan masuk surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka buat saja amal baik. Maka sebelum diutus Rasulullah SAW, ada seorang PSK yang kemudian memberikan minuman kepada seekor anjing. Yang kemudian Allah rahmati perbuatan tersebut. Maka asbab perbuatan tersebutlah nanti Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah. Amalnya tak banyak. Ya maaf cerita. Ya, tindakannya perbuatan zina. Tapi ada yang amal dia yang Allah rahmati. Yaitu memberikan minuman kepada seekor anjing tersebut. Ada orang yang melakukan pembunuhan 99 orang. Kemudian dia cari ustaz atau kiai untuk bertobat kepada Allah, tempat dia bertanya, kemudian dia bunuh juga karena jawabannya tak sesuai. Membunuh 100 orang. Belum lagi beramal soleh. Niat berhijrahnya sudah ada. Dalam perjalanan untuk menuju kepada kebaikan tersebut meninggal dunia. Asbab itu. Kemudian Allah nantinya akan merahmati perbuatan tersebut dan dia akan dipermudah urusannya di akhirat. Nah, kita pun juga demikian. Kita tak tahu amal mana yang akan Allah rahmati. Yang paling penting bagi kita adalah berbuat amal saja. Banyakkah itu, sedikitkah itu, besarkah itu, kecilkah itu, intinya buat saja. Nah bisa jadi nanti yang kecil kita buat tersebut Allah rahmati, ya sudah asbab itulah kita dipermudah segala urusan kita dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Kapankah terjadi hari kiamat itu, Ustaz? Tak ada informasi yang mengatakan kapan terjadi hari kiamat itu. Nah, Rasulullah SAW ketika ditanya pun juga tidak bisa menjawab. Mata sa'ah. Kapan terjadi hari kiamat tersebut? Rasulullah mal mas'ul, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka tak perlu kita berpikir kapan terjadi kiamat. Meskipun kita tengok sudah ada tanda-tandanya, Ustaz. Tak usah itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana amal kita yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 amal kita yang mudah-mudahan terus menjadi karya terbaik kita di atas dunia ini meskipun kita sudah meninggal dunia. Idza matal insanu qata'anhu amaluhu ila min salasa, ila min sadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw walidin shalih yad'u lahu. Sedekah jariyah yang pernah kita berikan itu akan tetap mengalir untuk kita meskipun sudah meninggal dunia. Tak bisa banyak, sedikit pun jadi. Mana sedekah jariah itu? Sedekah jariah itulah sedekah yang diberikan untuk kepentingan kolektif, kepentingan bersama yang dipakai terus-menerus. Itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambil sedekah jariah yang dipakai terus-menerus, Pak. Ada yang tak banyak dia harus mengeluarkan duitnya. Contoh, gantungan itu, Pak. Gantungan payung yang di kiri kanan kita itu. Tak mahal memang untuk belinya, tapi manfaatnya nanti ketika kita masuk alam barzakh tersebut itu luar biasa. Di situ digantungkan payungnya. Kemudian payung tersebut nanti menjemput untuk orang mudah masuk ke dalam masjid ketika kondisi hujan. Dipakai terus-menerus, tak diganti-ganti, dipakai terus-menerus, mengalir pahalanya. Ustaz, kalau dicabut, habis sudah. Siapa lagi yang menggantikan itu, dialah dapat pahalanya. Tapi kan bukan itu aja contohnya, Bu. Nanti ibu cabut pula ganti dengan nama saya, tidak begitu maksudnya. Banyak lagi yang lainnya. Sedekah Quran, baterai jam, air, lampu dan lain sebagainya. Tak bisa saya ambil yang itu, Ustaz. Masih ada alternatif yang kedua.
Au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bukan ustaz saja, bukan guru saja yang bisa mendapatkan pahala itu. Setiap kita dapat. Orang tua yang mengajarkan pada anaknya kebaikan tertentu yang dibuat oleh anaknya sampai dia dewasa, sampai dia meninggal dunia, pahalanya ngalir. Ibu mengajarkan bagaimana cara mandi yang baik terhadap anak ibu, dan kemudian dia mandi terus untuk bersuci, kemudian beribadah kepada Allah, dapat pahalanya. Bapak yang mengajarkan anaknya, mengajarkan anaknya untuk bawa motor, kemudian motor tersebut dipakai oleh anaknya untuk ke sekolah, menuntut ilmu, maka mengalir terus pahalanya untuk ibu, untuk bapak ibu. Ibu-ibu pernah mengajarkan anaknya bagaimana cara nyetrika pakaian yang bagus. Setiap kali dia nyetrika baju untuk dia, untuk suaminya, apalagi pakaian tersebut untuk beribadah kepada Allah, mengalir untuknya pahala. Apatah lagi dia yang mengajarkan Al-Fatihah untuk anaknya. Dia ajarkan Al-Fatihah anaknya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Dia mengkhatamkan pada anaknya. Setiap kali anaknya sholat, maka pahalanya tersebut mengalir. Banyak sekali kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bukan kecil ya pemahamannya, tapi luas pemahamannya. Sehingga semua orang bisa berbuat untuk bagian yang kedua. Au ilmi yuntafa'u. Yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh ini yang mana Ustaz? Kalau dia sudah menikah tak punya anak, berarti tak ada anak yang untuk mendoakannya. Nah, anak yang soleh ini maksudnya adalah anak kandung dan bukan anak kandung. Anak kandung ataupun bukan anak kandung. Kalau anak kandung mendoakan, masuk juga dalam ini. Kalau misalnya dia mengangkat anak orang, kan bukan anak kandungnya tuh Ustaz. Dapat pahalanya Ustaz, dapat. Jadi pemahaman hadis tersebut bukan fokus pada anak kandung saja. Atau kemenakannya yang dia berbuat baik kepadanya kemudian didoakan. Itu termasuk dalam kategori itu. Awal itu soleh itu. Pun kalau memang tidak ada sama sekali, ada dibacakan oleh imam setiap saat dia berdoa kepada Allah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Maka ketika berdoa kepada Allah, imam itu tak boleh luput untuk doa itu. Supaya kita semua nanti dapatlah bagian-bagian dari doa tersebut yang akan disampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Memang tak banyak, karena doa tersebut umum. Kalau kita doanya fokus pada orang tertentu, maka dapatnya lebih banyak, lebih fokus. Kalau kita berkirim roti untuk jemaah Masjid Nurul Huda, maka roti tersebut dibagi-bagi. Tapi kalau roti tersebut diatasnamakan pada seseorang tertentu, maka milik dialah seutuhnya. Roti tersebut jumlahnya 100 bungkus untuk Ustadz Atan. Maka saya dapat 100 bungkus tersebut. Tapi kalau disebutkan untuk jemaah Masjid Nurul Huda, ternyata jemaahnya ada 200. Maka roti tersebut terpaksa dipotong supaya semuanya dapat. Maka di samping doa yang umum tersebut, Bapak Ibu di sholat fardu dan sholat sunnah kita, angkatlah tangan doakan kepada orang tua kita. Sedekah pun juga demikian. Sedekah tersebut sebutlah nama si fulan, fulanah, supaya langsung tertuju kepadanya. Inna ummi matat wa tarak amalan. Ya Rasulullah, mak saya meninggal dunia mendadak. Wa tarak amalan, mak saya banyak meninggalkan harta. Wa lam yusi, tak sempat berwasiat. Maknya meninggal mendadak. Tak sempat berwasiat, harta tersebut mau dikemanakan. Hal yukaffiru anhu an atasaddaqa. Kalau saya sedekahkan ini ya Rasulullah untuk mak saya, kira-kira nyampe enggak untuk mak saya itu? Qala na'am, sampai untuk mak. Maka sedekahkanlah. Mau sedekah pakaian, sampai pakaian tersebut pada emaknya. Dibelikannya pakaian terbaik untuk emaknya, disedekahkan pada orang lain, dipakai oleh orang lain untuk dia lebaran. Senang hatinya, emak kita juga senang di sana. Emak kita juga mendapatkan pakaian tersebut, cuma tak tahu bentuknya macam mana. Sampai. Apapun yang kita sedekahkan atas nama emak bapak kita, berdasarkan hadis Nabi SAW sampai kepadanya. Hanya saja memang tidak terkonfirmasi. Kita tak tahu apakah sampai tidaknya itu bagaimana, tidak tahu juga, tidak ada notifnya ke kita bahwasanya pesan ini sudah sampai, tak ada.
Kalau memang demikian kan enak. Bisa kita kirim sesuatu, nanti emaknya chat ke kita. Sampai nak katanya, kan enak. Masalahnya memang tak ada konfirmasi begitu. Tak ada balasannya. Tapi kita yakin betul sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, kita yakin betul bahwa hal itu memang benar terjadi. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, di samping amal-amal tersebut yang akan mengalir kepada kita bersama, maka persiapkanlah amal yang mesti kita bawa. Karena nanti walaupun suami istri di kubur itu ditanya masing-masing. Ditanya masing-masing. Jadi kalau mencintai seseorang jangan terlalu cinta betul. Karena nanti bisa jadi dia bukan jodoh kita. Ustaz, berarti orang yang sudah menikah dengan istrinya kemungkinan jodoh di surga nak Ustaz? Belum tentu. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada istri yang meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, kemudian dia nikah lagi. Yang mana berjodoh dengan dia Ustaz? Dia kalau satu dia nikah. Kalau 3, 4. Yang mana sebenarnya akan berjodoh dengan dia di hari kiamat tersebut? Di surga nantinya itu. Yang mana dia berkumpulnya? Kalau seluruhnya soleh dan solihah, maka berkumpul semuanya. Yang berkumpul seluruhnya. Apakah tidak ada rasa cemburu Ustaz? Cemburu itu adanya di dunia. Di alam sana itu tak ada lagi. Yang perih, letih, sedih, sakit, marah itu alam kita, Pak. Alam sana itu tak ada lagi yang begitu. Kan ada bidadari Ustaz, cantik mana bidadari dengan kami Ustaz? Lebih cantik ibu. Bidadari itu dayang aja. Nah, seorang muslimah yang dihiasi dengan amal-amal soleh, dengan keimanan kepada Allah, dia lebih cantik tampilannya dibandingkan bidadari-bidadari yang sana. Kan pandangan pikiran kita kalau bidadari itu suami kita pasti melirik ke dia. Tidak. Ibu-ibu jauh lebih cantik dibandingkan bidadari-bidadari yang ada tersebut. Sehingga suaminya tak fokus ke pelayannya, fokus ke ratunya. Ngapain ke pelayannya? Dibagi fokus ke ratunya. Makanya doa yang ketiga, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim rizqahu waj'al jannatan maswahu itu, atau yang lebih lengkap lagi, wa wasi man khalahu waqsilhu bil ma'i wasajjal bar wa naqihi min al-qaswataya kama yunaqqasu bil abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. Kalau keluarganya tak baik, Allah ganti dengan keluarga yang baik. Apakah bersama nantinya Sayyidah Aisyah dengan Fir'aun? Tidak. Tidak, Aisyah masuk surga, Fir'aun masuk neraka. Tak bisa. Wa zawjan khairan min zawji. Kalau dia laki-laki, kan kalau memang suaminya bejat di dunia, ganti dengan yang lebih baik. Atau sebaliknya. Maka jangan terlalu mencintai suami kita kemudian mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yakinlah ketika suami istri taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hidupkan ihya sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Yakinlah dia nanti akan sesurga di dunia dan akan sesurga di akhirat kelak. Karena orang yang soleh dan solehah, mukmin mukminah itu akan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal dunia dalam kondisi tua renta nanti akan dibangkitkan, dimasukkan dalam surganya Allah dalam bentuk yang kuat, muda, tak ada yang tua. Jadi pun kalau ada orang meninggal dunia usia 70 tahun, 100 tahun, nanti dia akan dibangkitkan dalam bentuk muda. Jadi tak usah khawatir, Pak. Jadi yang meninggal di usia-usia yang agak jauh dari ketentuan yang disebutkan Nabi, nanti akan dibangkitkan dalam bentuk yang... Ada seorang nenek bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami masuk surga atau tidak? Tak masuk surga atau Rasulullah. Karena nenek tak ada dalam surga. Nangis oleh nenek tersebut. Ternyata Rasulullah sedang bercanda kepada nenek tersebut. Ya, nenek enggak ada masuk surga, nanti nenek itu jadi muda lagi. Jadi, beberapa Allah Subhanahu wa taala yang kita kejar di atas dunia ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun amal kita, apapun pekerjaan kita, sebisa mungkin untuk mendatangkan kebaikan kita. Maka berangkat dari rumah ucapkanlah bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kemudian ucapkanlah kalau selesai pekerjaan alhamdulillah rabbil
alamin. Itulah cara yang termudah yang bisa kita lakukan. Supaya Allah kategorikan penat letih kita dalam bekerja itu dikategorikan sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memainkan peran hanya dua saja di atas dunia ini. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai wali Allah di atas bumi. Wa ma umiru wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa az qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat tempat tinggal kita. Tergantung kemampuan kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing. Nah, masuk ke surga. Kembali lagi. Nah, baik Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri hayat kita, maka apa yang perlu kita buat di atas dunia ini? Hindari beberapa hal. Pertama, kurangilah cinta terhadap dunia. Hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Karena cinta kepada dunia ini kecenderungannya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Maka jangan terlalu hedon di atas dunia. Jangan terlalu dikejar betul dunia ini. Karena dapat yang kita kejar-kejar selama ini kita dapatkan juga pada akhirnya menjadi biasa. Dulu tak punya mobil, dapat mobil. Setelah punya mobil, apa yang terjadi, Bu? Biasa aja. Sebelum dapat mobil, sebelum dapat motor, sebelum dapat iPhone-nya, menggila dia untuk mendapatkan hal tersebut. Setelah dapat, tak ada, biasa aja. B aja kata anak muda. Biasa aja pada akhirnya. Maka jangan terlenakan pada hal-hal yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala atau menghalalkan segala cara untuk memenuhi hajat hidupnya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tercatat seluruhnya oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu apa yang kita buat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia merupakan otaknya dari untuk berbuat keburukan tersebut. Yang kedua, wa'ti'ullah war rasul la'allakum turhamun. Jagalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Rasulullah. Taat kepada Allah dengan aturan syariatnya, taat kepada Rasulullah dengan menghidupkan sunnahnya. La'allakum turhamun, maka Allah akan merahmati hidup kita. Yang ketiga, jadikan hobi-hobi yang baik yang rutin kita kerjakan. Karena kisi-kisinya orang akan meninggal dunia sesuai dengan hobinya. Yang bapak-bapak suka mancing, nah, dengan pancingan itulah meninggal dunia dia. Yang suka berjoget-joget depan TikTok telah meninggalnya. Kalau hobinya hobi baik, meninggalnya dengan sesuai dengan hobinya. Saya, Ustaz, hobi saya baca Quran. Setiap pagi 1 juz, Ustaz. Sebelum berangkat kerja, 30 menit itu saya siapkan untuk baca Quran. Saya upayakan 1 juz Al-Quran itu tembus. Insya Allah dia akan diwafatkan bersama Qurannya. Saya, Ustaz, hobi saya zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Maka dalam salawatnya itu dia akan meninggal dunia. Maka pilih hobi-hobi. Memang orang mukmin itu mesti memilih hobi-hobi yang baik. Karena wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih hobi-hobi yang baik. Yang keempat, pilih amal-amal yang ringan untuk dikerjakan pahala besar. Mengingat umur terbatas. Apa salah satunya, Ustaz? Zikir. Kan ringan dikerjakan tuh. Rutinkan zikir. Apalagi, Ustaz, yang ringan untuk dikerjakan. Memberikan makanan perbukaan pada orang yang berbuka. Apalagi, Ustaz, salat sunnah duha, syuruq, 2 rakaat qabliyah subuh. Dawamkan ini. Amal-amal yang ringan untuk dikerjakan memiliki potensi yang besar insya Allah. Yang kelima, hindari suudzon kepada Allah. Husnuzonlah setiap saat. Termasuk dalam berdoa kepada Allah. Karena setiap doa yang kita aturkan kepada Allah tersebut,
akan menjadi kebaikan untuk kita. Dan yang terakhir, rutinlah untuk berdoa kepada Allah, minta diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala di tasyahud yang terakhir itu selipkan doa yang 4 tersebut disunnahkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Masukkan dalam tasyahud kita tersebut. Sebelum ditutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Minta dihindarkan kepada Allah azab neraka jahannam. Wa min azabil qabr. Minta dihindarkan azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta dihindarkan dari fitnah dunia dan fitnah ketika akan meninggal dunia. Salah satunya adalah minta diselamatkan akhir hayat itu husnul khatimah. Kemudian wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta dihindarkan dari fitnah dajjal. Nah, ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita perhatikan, kita persiapkan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bekal kitalah yang paling tahu bekal kita masing-masing. Perjalanan yang cukup jauh tersebut kita sudah tahu bahwa jarak tempuhnya cukup jauh, prosesnya cukup lama, panjang sekali yang harus kita lewati. Maka silahkan hitung-hitung bekal seperti apa yang mesti saya bawa. Kurang-kurang bekal, maka terhenti di jalan. Sebisa mungkin, selagi Allah masih mengizinkan nafas ini berada dalam tubuh kita, maka sebisa mungkin itu pula kita mesti memperbanyak amal-amal soleh kita di atas dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.